Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khoirunisa Yuniasih dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL atau praktik pengalaman lapangan. PPL kali ini berbeda dengan PPL yang sebelumnya, di mana PPL kali ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Maka dari itu, PPL kali ini dilaksanakan di daerah masing-masing dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Desa Sanan adalah salah satu desa di Kecamatan Pakel. Desa ini telah memiliki sistem pemerintahan sejak tahun 1837. Desa Sanan memiliki 2 dusun, yaitu Dusun Krajan dan Dusun Karangan. Wilayah Desa Sanan terletak pada wilayah dataran rendah, kurang lebih 85 meter di atas permukaan laut, dengan luas 188.467 hektar. Jumlah penduduk Desa Sanan sebanyak 2.642 jiwa yang tersebar di 2 dusun, 4 RW, dan 14 RT. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.345 jiwa dan perempuan sebanyak 1.297 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 tahun terakhir yaitu 0,08% dengan tingkat kepadatan sebesar 1.265 jiwa per kilometer persegi. Konon, Desa Sanan banyak ditumbuhi pepohonan sono, dan inilah yang menjadi cikal bakal pemberian nama Desa Sanan karena banyak ditumbuhi pohon sono tersebut. Desa Sanan sendiri sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Bangunjaya dan Desa Malasan. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Pecuk, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bangunjaya dan Desa Kasreman, sedangkan sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Suwaluh. PPL kali ini saya lakukan di salah satu sektor peternakan, yaitu pada sektor usaha peternakan bebek. Usaha peternakan bebek ini terletak di RT 1 RW 4, Dusun Krajan, Desa Sanan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Usaha peternakan bebek ini didirikan oleh Bapak Suwito beserta istrinya Ibu Endang Welasih sejak tahun 2010. Jarak antara rumah dengan lembaga hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Latar belakang didirikannya usaha ini karena pada awalnya Pak Suwito dan istrinya sama-sama telah mempunyai pengalaman bekerja dalam beternak bebek. Pada saat itu, masyarakat yang menjadi peternak bebek masih sedikit. Hal itulah yang membuat Pak Suwito dan istrinya berpikir
bahwa hal tersebut merupakan peluang yang besar. Jenis bebek yang dipelihara Pak Suwito adalah bebek Jawa. Alasan memilih jenis ini karena mudah dalam pemeliharaannya, kualitas yang unggul, dan juga tidak mudah terkena penyakit unggas. Selain itu, masa pertumbuhannya yang cukup cepat dibanding dengan jenis yang lainnya, yaitu antara 4,5 bulan hingga 5 bulan. Bebek yang saat ini dipelihara oleh Pak Suwito kurang lebih sekitar 3.500 ekor. Pada awalnya, usaha ini hanya berfokus pada membesarkan bebek mulai dari kecil hingga siap bertelur. Namun, seiring berjalannya waktu, juga memelihara bebek untuk diambil telurnya. Pengenalan untuk memasarkan produk awalnya dilakukan oleh Bu Endah Welasih melalui promosi mulut ke mulut. Kemudian, setelah jangkauan pasar yang luas, pemasaran tersebut telah tersebar hingga ke berbagai daerah seperti Kalidawir, Sendang, hingga luar kota seperti Ponorogo, Blitar, dan Jombang. Dulu, usaha peternakan bebek ini hanya dijalankan oleh Pak Suwito dan dibantu oleh istri dan anaknya. Tetapi, kini Pak Suwito telah mempunyai 8 karyawan yang diambil dari berbagai daerah. Kegiatan PPL dimulai pada pagi hari, yaitu dengan memberi pakan bebek. Pemberian pakan bebek dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi pukul 7 dan sore pukul 4. Bebek usia 1 hingga 14 hari hanya diberi pakan sentrat dan menir. Sedangkan untuk bebek dewasa diberi pakan sentrat, menir, bekato, dan tidak lupa ditambahkan vitamin. Untuk sentrat sendiri, Pak Suwito menggunakan sentrat 116 dan sentrat 112. Hal itu karena dianggap mempunyai kualitas yang baik dalam pertumbuhan bebek. Dan tidak lupa setelah itu memberi minum bebek. Kegiatan selanjutnya yaitu mengambil telur bebek. Dengan jumlah bebek yang mencapai kurang lebih 3.500 ekor, perkiraan telur yang dihasilkan tiap harinya yaitu 80 buah per 100 ekor, di mana setiap 100 ekor bebek terdiri dari 94 betina dan 4 jantan. Hal ini dilakukan agar telur yang dihasilkan bisa ditetaskan. Biasanya, sebelum diambil oleh pengepul, Ibu Endah Welasih membersihkan dahulu telur-telur yang terkena kotoran atau limbah lainnya, yang kemudian dipisah-pisah sesuai dengan warna dan ukuran dari telur bebek tersebut. Selama menjalankan usahanya, Pak Suwito pernah mengalami beberapa permasalahan, terutama dalam hal pemasaran, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi omset yang didapat oleh Pak Suwito. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pak Suwito diantaranya yaitu di mana pada saat terjadi pandemi COVID-19, sebelum bulan puasa, harga telur anjlok dan harga bebek yang bayah atau siap bertelur tidak laku dijual dan distribusinya yang macet. Akibatnya tidak ada pemasukan atau omset dan tidak bisa membeli pakan. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu di mana pernah tertipu saat melakukan pengiriman yang pemesanannya terjadi secara online yang menyebabkan modal macet. Namun, permasalahan yang sering terjadi yaitu jika pakan mengalami kelonjakan harga yang menjadikan pendapatan Pak Suwito juga akan berkurang. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, Pak Suwito merencanakan beberapa strategi pemasaran. Strategi pemasaran sendiri adalah suatu pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran,
alokasi pemasaran dalam berhubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan. Strategi pemasaran juga merupakan serangkaian upaya yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Strategi pemasaran sendiri dapat dilakukan melalui marketing mix atau bauran pemasaran, di mana dalam bauran pemasaran ini menerapkan 4 variabel, yaitu P4, Product, Price, Place, and Promotion. Dengan menggunakan strategi pemasaran tersebut, Pak Suwito mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, di mana pada saat mengalami permasalahan bebek jenis bayah tidak laku dijual, Pak Suwito menerapkan strategi pemasaran dalam hal produknya. Pak Suwito selalu berupaya menjaga kualitas bebeknya agar tetap unggul. Sebab jika kualitas bebek tetap unggul, Pak Suwito bisa menawarkan atau memasarkan bebek tersebut kepada konsumen yang berani mengambil dengan harga yang tinggi. Untuk strategi pemasaran dalam hal harga, Pak Suwito menawarkan beberapa harga bebek sesuai dengan usianya, mulai dari bebek yang kecil atau meri dengan harga 8.500 per ekor, hingga bebek yang siap bertelur dengan harga 71.000 per ekor. Dengan begitu, konsumen mempunyai banyak pilihan harga jika ingin membeli bebek dari Pak Suwito. Dalam hal tempat, rumah Pak Suwito sendiri terletak sangat strategis, yaitu dekat dengan pasar. Selain itu, untuk meningkatkan omset penjualannya, Pak Suwito melakukan promosi melalui sosial media Facebook. Dengan strategi promosi seperti ini, cakupan pemasarannya lebih luas dan akan lebih banyak masyarakat yang tahu tentang usahanya. Strategi seperti ini dirasa cukup efisien karena caranya yang mudah dalam melakukan pemasaran bebek dan telur bebek. Usaha peternakan bebek Pak Suwito. Sekian rangkaian video praktik pengalaman lapangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.